Kenzo benar-benar terpukul ketika Mutiara pergi meninggalkannya begitu saja. Malam itu menjadi momen yang paling berat dalam hidupnya. Malam yang dingin perlahan seperti ikut menangisi perpisahan mereka, menambah kesan sepi dan hampa yang kini memenuhi hatinya. Kenzo berdiri lama di depan rumah, menatap jalan yang baru saja dilalui ojek yang membawa Mutiara pergi. Hatinya bergetar hebat, tidak menyangka bahwa cinta yang sudah ia perjuangkan dengan sepenuh hati harus terhenti karena penolakan dari ibunya sendiri, Rianti. Selama ini, Kenzo selalu yakin bahwa cintanya kepada Mutiara akan diterima oleh siapapun, termasuk keluarganya. Ia sudah siap memperjuangkan Mutiara di hadapan siapapun yang menentang, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Ketika Mutiara memilih pergi tanpa banyak bicara, Kenzo merasa seperti kehilangan separuh dari dirinya. Bayangan senyum Mutiara, suaranya, bahkan tatapan lembutnya terus menghantui pikiran Kenzo malam itu. Namun, di balik kesedihan yang begitu dalam, perlahan muncul sebuah tekad baru dalam diri Kenzo. Ia tidak mau hanya diam dan membiarkan Mutiara menjauh. Baginya, cinta yang tulus tidak seharusnya dikalahkan oleh restu yang belum didapat. Ia mulai bertekad untuk memperjuangkan cinta mereka, meskipun harus melawan pandangan orang lain, bahkan jika itu berarti menentang ibunya sendiri. Kenzo sadar, yang ia rasakan kepada Mutiara bukan sekedar rasa suka, tapi cinta yang datang dari hati paling dalam. Hari-harinya setelah kepergian Mutiara dipenuhi rasa hampa. Ia mulai jarang berbicara, lebih sering melamun, dan menatap layar ponsel yang tak kunjung mendapat pesan dari Mutiara. Setiap kali melewati kafe tempat Mutiara biasa bekerja, langkahnya terasa berat, seolah kenangan mereka masih tergantung di udara. Ia ingin sekali datang dan menemuinya, tapi rasa bersalah membuatnya menahan diri. Namun, semakin lama ia menahan, semakin besar pula kerinduan yang tumbuh dalam hatinya. Kenzo tahu cinta ini tidak bisa terus disembunyikan. Ia mulai menyusun rencana untuk bertemu dengan Mutiara kembali, untuk menjelaskan semuanya dan meyakinkan bahwa cintanya tulus. Ia ingin Mutiara tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Dalam diam, Kenzo berjanji pada dirinya sendiri. Apapun rintangannya, ia akan berjuang. Ia akan melawan restu yang ditolak, melawan prasangka, dan melawan jarak yang kini memisahkan mereka. Karena bagi Kenzo, Mutiara bukan hanya seseorang yang ia cintai, tapi juga alasan ia belajar memahami arti ketulusan dan keberanian. Kenzo yang dilanda gelisah dan kehilangan akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang yang paling ia percaya saat ini, Cynthia. Setelah tahu bahwa Cynthia memiliki kedekatan khusus dengan Mutiara dan juga bisa menjadi sosok yang didengar oleh gadis itu, Kenzo merasa hanya Cynthia yang mampu menolongnya untuk mempertemukan kembali dengan Mutiara. Dengan penuh rasa sungkan, Kenzo mendatangi rumah Cynthia. Ia menceritakan semuanya dengan jujur, tentang larangan dari Rianti, tentang kepergian Mutiara yang begitu mendadak, dan tentang penyesalan yang menghantui dirinya sejak malam itu. Cynthia mendengarkan dengan tenang, penuh empati, memahami bahwa di balik sikap tegas Kenzo selama ini, ternyata ada hati yang benar-benar tulus mencintai. Cynthia sendiri sebenarnya sudah menaruh simpati kepada Mutiara sejak awal. Ia tahu Mutiara gadis baik yang tidak pantas diperlakukan semena-mena, apalagi sampai dipaksa menjauh hanya karena perbedaan status dan pandangan keluarga. Karena itu, ketika Kenzo memohon agar ia membantu membujuk Mutiara untuk kembali, Cynthia tidak langsung menolak. Ia hanya butuh waktu untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan bijak tanpa menimbulkan kesalahpahaman baru.
Dalam hatinya, Cynthia merasa terpanggil, bukan hanya karena rasa sayangnya kepada Kenzo, tetapi juga karena naluri keibuannya yang tumbuh kuat setiap kali melihat kedekatan Kenzo dan Mutiara. Ia tahu betul bahwa keduanya saling membutuhkan. Mutiara membawa ketenangan dalam hidup Kenzo, sementara Kenzo memberi rasa aman yang selama ini tidak pernah Mutiara rasakan. Cynthia mulai merancang cara agar bisa bertemu Mutiara secara alami. Ia berencana mengundang Mutiara ke rumah dengan alasan ingin membicarakan pekerjaan atau sekedar berterima kasih karena dulu Mutiara pernah membantu di masa sulit. Namun, di balik rencana sederhana itu, ada niat tulus untuk mempertemukan kembali dua hati yang sempat terpisah oleh keadaan. Kenzo merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Cynthia. Ia tahu jika ada seseorang yang bisa membuat Mutiara mau mendengarkan, itu pasti Cynthia. Walau masih dihantui rasa takut kalau Mutiara benar-benar ingin melupakannya, Kenzo memilih percaya. Ia percaya bahwa cinta mereka belum berakhir, dan bahwa dengan bantuan Cynthia, mungkin masih ada kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Aditya. Kepergian Mutiara malam itu meninggalkan luka mendalam bagi Kenzo. Sepanjang malam, ia tidak bisa tenang. Bayangan wajah Mutiara yang sedih terus menghantui pikirannya. Begitu ojek yang membawa Mutiara menghilang dari pandangan, Kenzo berdiri lama di depan rumah dengan tatapan kosong. Tak percaya bahwa gadis yang begitu ia perjuangkan benar-benar memilih pergi tanpa menoleh lagi. Sesampainya di kamarnya, Kenzo duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya yang penuh pesan tak terbaca. Ia mencoba menghubungi Mutiara, namun tak satu pun panggilannya dijawab. Hatinya terasa sesak, seolah sebagian dirinya ikut pergi bersama Mutiara malam itu. Semua momen bersama, tawa, perhatian kecil, bahkan pertengkaran mereka terputar ulang di pikirannya seperti film yang tak bisa dihentikan. Di rumah, suasana juga berubah. Rianti berpura-pura tidak peduli, namun Aditya menyadari betapa terpukulnya Kenzo. Cynthia yang turut menyaksikan semuanya hanya bisa diam dengan rasa iba.